إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru saja melewati hari raya Idul Adha plus hari Tasyrik, di mana 4 hari tersebut merupakan hari yang memiliki fadilah atau keutamaan beda dengan hari-hari yang lain. Tentunya di 4 hari itu hanya orang-orang yang memahami dan bisa membaca keutamaan-keutamaan sehingga dia bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Namun di sisi lain ada sebagian saudara kita melewati 4 hari tersebut seperti dia melewati hari-hari biasanya. Tentunya bagi kita yang selalu hadir di masjid, tentunya ini tidak boleh kita lewati begitu saja tanpa makna dalam kehidupan kita setiap tahunnya. Sehingga secara umum fenomena ibadah kurban yang baru saja kita lewati beberapa hari yang lalu, secara umum kita bisa melihat ada 3 kelompok manusia dalam mensikapi ibadah kurban ini. Dan ini menjadi evaluasi bagi kita semuanya, apakah kita termasuk salah satu dari 3 ini atau tidak. Kalau masuk, kita masuk dalam kelompok yang mana? Tentunya kita berharap kita berada pada kelompok yang memang di sana Allah selalu membimbing, mengarahkan kita agar kita selalu berada di dalam ketaatannya. Sidang jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang pertama adalah mereka yang mengambil peran dan memanfaatkan fungsi daripada ibadah kurban itu sendiri, sehingga dia tidak melewati begitu saja. Bahkan persiapan ibadah kurban itu dia tidak melakukannya ketika mendekati hari raya Idul Adha, tetapi dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan sebagian di antara mereka sudah mempersiapkan itu semuanya dari tahun ke tahun. Makanya kita patut berterima kasih dan bersyukur kepada panitia yang mereka membuat sebuah regulasi arisan dalam tanda petik pengumpulan anggaran untuk pelaksanaan ibadah kurban setiap tahunnya. Dan ini harus kita apresiasi.
Karena terkadang kita kalau diminta untuk berkorban dalam waktu yang sangat dekat, kita biasanya lebih banyak menolak daripada mengiyakan. Tetapi kalau kita menyicil setiap bulannya, apakah 200 atau 300 ribu, ini tidak begitu terasa bagi kita. Dan alhamdulillah ketika menjelang Idul Adha, uang itu pun sudah terkumpul dengan sempurna. Bagi mereka yang mengambil peran ini, tentunya mereka sudah memahami betul bahwa Idul Adha ini bukanlah hari biasa yang kita lewati seperti biasa. Di sana Allah memberikan keutamaan-keutamaan. Juga Rasulullah SAW memberikan keutamaan-keutamaan bagi mereka yang mengagungkan, yang memuliakan dan melaksanakan semua ritual ibadah yang ada pada hari tersebut. Sidang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang saja berlalu dari kita. Memang dari satu sisi terkesan kita menyembelih hewan, sekedar itu. Tapi harus kita pahami, banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah dimensi sosial. Betapa bahwa belakangan ini kehidupan kita kaum muslimin sering dibenturkan dengan satu dengan yang lainnya, baik secara ideologi atau pemahaman atau secara kepentingan. Maka momen Idul Adha yang baru saja kita lewati ini adalah momen yang paling baik sekali untuk kita merekatkan kembali persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Salah satu cara Allah untuk mengikat kita, untuk supaya kita menjalin persatuan dan kesatuan adalah lewat ibadah kurban. Makanya dalam ibadah kurban ini tidak ada spesifikasi kepada siapa yang harus kita berikan, bebas. Tidak hanya diperuntukkan untuk fakir miskin, siapapun boleh kita berikan. Nah, di sinilah momen kita untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan kita kaum muslimin. Mungkin ada di antara kita yang membenci kita selama ini, bahkan ada yang memusuhi kita selama ini. Lewat itu bisa kita lunakkan hati mereka. Lewat itu kita bisa membuktikan kepada saudara kita bahwa yang engkau pikirkan bukanlah seperti itu diriku. Tapi terkadang kebencian kita itu tidak memakan dalam waktu yang singkat, bahkan sampai kepada keturunan. Ini sesuatu yang tidak bisa kita jaga, dan ini tidak bisa kita pupuk untuk generasi kita. Momen Idul Kurban yang baru saja kita lewati, inilah kesempatan kita berbagi. Secara logika berapalah daging 1 kilo atau 1,5 kilo atau mungkin bahkan 2 kilo. Tetapi nilainya, maknanya itu yang luar biasa sekali. Memang kehidupan kita sidang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, ketika kita melakukan sebuah aktivitas, ketika kita berbicara, ketika kita berada pada sebuah posisi, ingatlah ada 3 kelompok manusia yang mensikapi terhadap diri kita. Ada yang senang terhadap diri kita, ada yang tidak senang sama sekali terhadap diri kita, dan ada orang yang cuek terhadap diri kita. Maka kita tidak perlu risau dalam tatanan kehidupan sosial kita. Ketika kita berbicara dalam kebenaran, ketika kita bertindak dalam kebenaran, kemudian kita takut apa? Dilecehkan. Takut apa? Dihina. Takut apa? Diusir. Dan takut lainnya. Kita harus memahami, kalau kita punya konsep bahwa setiap aktivitas kita, apapun yang kita lakukan dan siapapun diri kita, pasti akan berhadapan dengan 3 kelompok di depan mata kita. Yang mereka senang terhadap kita, jangankan yang benar kita katakan, yang salah pun mereka membenarkannya. Yang kedua, orang yang membenci kita, jangankan yang salah yang kita sampaikan, yang benar pun salah di mata mereka. Yang ketiga itu mereka yang cuek terhadap diri kita.
baru dia senang kepada kita atau membenci kita setelah dia melihat benar tidak antara ucapan dan perbuatan kita. Maka fenomena seperti ini siapapun manusia, jangankan kita, Rasulullah SAW saja, orang yang terbaik dalam sepanjang sejarah manusia, beliau memiliki 3 kelompok ini dalam kehidupannya. Apalagi kita manusia seperti kita sekarang ini, yang zaman fitnahnya itu bukan hanya ketika kita terbangun, dalam tidur pun fitnah itu merajalela. Apalagi fitnah itu menimpa agama kita belakangan ini. Tentunya kita tidak bisa tinggal diam dalam masalah ini. Benturan fisik ini kita tidak inginkan, tetapi mereka membenturkan kita itu dengan logika, dengan karya-karya ilmiahnya itu. Kita, karena mereka bermain logika, kita juga harus bermain logika. Mereka bermain ilmiah, kita juga harus bermain ilmiah. Bahasa sederhana, mereka jual, kita beli. Benda apa yang mereka jual, maka dengan itu kita beli. Maka tidak ada istilah umat Islam itu gentar, mundur, tidak ada kata itu. Maka kita semuanya itu harus menghadapi itu semuanya. Nah, momen ibadah kurban yang baru saja kita lewati itu tadi, maka dimensi sosial itu sangat besar pengaruhnya dalam ibadah tersebut. Oleh karena itu, sidang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menanamkan diri kita, tekad bulat pada diri kita, bahwa kita setiap tahunnya harus melaksanakan ibadah kurban ini. Tidak ada cerita. Melihat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang Allah tuntut kepada kita, yang Allah minta kepada kita hanya 1 ekor kambing, kemudian kita katakan leke maah dunia hanapeng, itu impossible. Tidak layak untuk kita ucapkan itu. Kenapa pulsa HP itu bisa kita mati-matian berjuang untuk mendapatkannya? Bagi Anda, bagi para jamaah yang merokok, kenapa kita bisa mati-matian memperjuangkan siang dan malam untuk membeli rokok? Padahal itu tidak mengantarkan kita ke surga. Padahal itu hukum para ulama saja sudah bermasalah. Minimal makruh itu pun sudah mendekati kepada haram. Tetapi kita mau mati-matian berusaha mendapatkannya. Tetapi begitu Allah meminta kepada kita, yang memang Allah hantarkan kita ke surga lewat wasilah kurban itu, tapi kita tidak mau melakukannya. Bukankah ini sebuah kezaliman pada diri kita? Sidang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memahami bahwa ibadah kurban yang sudah kita lakukan itu merupakan bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah telah berjanji kepada kita, mengingatkan kita. Allah janji, bukan Rasulullah yang janji, Allah yang janji. Yang bertakwa kepadaku, kata Allah, akan aku berikan kepada mereka jalan keluar rezeki dengan cara yang tidak mereka sangka-sangka. Rezeki itu secara umum ada 2, ada yang disangka dan ada yang tidak disangka-sangka. Mana yang disangka? Bagi kita yang bekerja di sebuah perusahaan, kita bisa memprediksi bulan ini saya dapat gaji berapa, setelah saya bekerja berapa upah saya, itu bisa disangka karena ukurannya itu standar dan kita bisa mengeceknya. Tetapi yang tidak disangka-sangka, inilah lewat apa bisa kita dapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka? Allah katakan lewat ketakwaan. Kalau itu kita lakukan, lihatlah bagi mereka yang sering berkurban, lihatlah kehidupan mereka. Keluarganya tenang, nyaman, bahagia, rezekinya berkah. Apa ukuran berkah rezeki kita? Sederhana kita melihatnya. Lihatlah rezeki yang kita dapatkan, kemana kita bawa itu rezeki. Boleh halal kita dapatkan, tetapi setelah kita dapatkan uang itu, kita manfaatkan kepada jalan yang berbau maksiat atau minimal mubah saja, ini menunjukkan tidak adanya keberkahan dalam harta kita.
Tetapi bentuk keberkahan itu apa? Lihatlah sejauh mana harta yang sudah kita dapatkan yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian bertambah-tambah kebaikan dari harta yang sudah kita miliki. Gaji kita boleh mungkin 1-2 juta, tetapi uang itu sasarannya tepat, bahkan berkembang. Dengan uang itu kita bisa membantu fakir miskin. Dengan uang itu kita bisa menyekolahkan anak. Dengan uang itu kita nafkahi anak dan istri kita. Bahkan kita mampu menafkahi orang lain dengan harta kita. Itu menunjukkan harta kita berkah. Tapi kalau uang itu kita dapatkan begitu dapat langsung beli rokok, ini menunjukkan ciri-ciri bahwa harta kita tidak berkah. Yang baru rokok, belum yang lain. Maka berhati-hatilah. Maka kalau para penggiat olahraga, kalau mau mencari uang donatur, carilah para perokok. Insya Allah cepat dapat. Tapi menyebabkan ilmu berat itu kita dapat. Di sini mau kita katakan sidang Jumat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kurban yang baru kita lewati tadi itu bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki kita mau Allah lipat gandakan setiap tahunnya, maka berkurbanlah. Banyak sudah saudara-saudara kita yang dulu yang dia tidak meyakini, dalam hitungannya adalah hitungan matematik. Setiap yang keluar berarti berkurang. 10 dikurang 3 tinggal 7 berarti berkurang. Hitungan matematik, tapi hitungan Allah tidak begitu. Allah lipat gandakan. Berapa lipat gandanya? Terserah Allah. 10, 100, 1000, 10.000. Itu suka-suka Allah. Yang jelas setiap yang kita keluarkan dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah, Allah lipat gandakan, yang hitungannya itu tidak bisa diukur oleh matematika manusia. Itu kelompok yang pertama. Jadi kita mudah-mudahan berada pada kelompok ini. Kelompok yang kedua, ada fenomena kurban kemarin itu yang baru kita lewati itu, memanfaatkan ibadah kurban orang lain untuk kepentingan pribadi. Ada tipe manusia model teman kita, dan ini harus kita ingatkan. Dia keliling dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu lapangan ke lapangan yang lain, yang di mana di sana ada penyelenggaraan ibadah kurban. Untuk apa? Kepentingan pribadi. Bahkan dia berani menjual nama ustaz, bahkan dia berani menjual nama Tengku Imum untuk mendapatkan kupon kurban. Bahkan yang lebih parah lagi, dia menggunakan alma maternya, baju dinasnya untuk mendapatkan itu. Ingat, itu kita pertanyakan dulu, kita ada hak tidak di sana? Kalau tidak ada, jangan minta-minta. Diberi, alhamdulillah. Tidak, ada masalah. Tapi inilah tipe model yang kedua. Mudah-mudahan kita tidak ada di sini. Kalau ada, sekali lagi mari kita nasihati saudara kita. Ketika kita datang, sudah tertulis hak-hak orang lain di sana. Kalau satu ekor lembu misalnya 100 orang, berarti sudah jelas 100 kupon. Begitu masuk kita sudah menjadi 101. Dari mana diambil? Tentu panitia itu mau tidak mau harus mengorbankan dirinya sendiri. Hak dia itu harus dia berikan karena dia bertanggung jawab dan seterusnya. Dan kita pun harus tahu diri. Itu fenomena yang kedua, model yang kedua manusia. Dan yang ketiga adalah manusia yang tidak peduli sama sekali. Wallahu a'lam apa penyebabnya. Kalau kita lihat secara umum, orang yang tidak peduli ini adalah mereka yang memang pengetahuannya, pemahamannya terhadap ibadah kurban itu tidak tahu sama sekali. Tidak ada yang mengingatkan. Dia yang hanya tahu bahwa dia adalah seorang muslim, dia yang tahu hanya dia sholat, hanya selesai itu. Apa fadilah keutamaan kurban itu? Bagaimana hukum yang berlaku kepada sebagian kaum muslimin yang mereka memiliki harta terhadap ibadah kurban itu? Dia tidak tahu. Dia lihat ada orang berkurban, lihat saja, tapi makna hikmahnya dia tidak tahu apa hikmah di situ semuanya. Dan ini tugas kita sekali lagi. Mari kita nasihati saudara-saudara kita yang mereka belum memahami dan menyadari akan hal ini. Tentunya dari 3 kelompok manusia ini, 3 kelompok.
saudara-saudara kita, dan mungkin juga termasuk kita di dalamnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang betul-betul mengambil peran dalam ibadah kurban ini. Bukan hanya peran menjadi panitia, tetapi betul-betul kita sebagai pelaku, sebagai orang yang menyumbang kurban itu sendiri. Insya Allah mungkin tahun ini kita tidak, mudah-mudahan tahun depan kita mengambil peran besar dalam masalah ini. Sekali lagi, kalaulah kita melihat ibadah kurban ini, lihatlah rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian mari kita coba evaluasi, apakah layak saya mengatakan tidak berkurban tahun ini. Hitung-hitunglah rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Lihatlah rumah yang sudah kita buat, lihatlah mobil yang sudah kita beli, lihatlah perhiasan istri yang sudah kita beli. Allah meminta kepada kita 1 ekor kambing minimal, kita tidak sanggup melaksanakannya. Itu kembali kepada kita. Kalau kita orang beriman, kita katakan tidak ada cerita saya tidak berkurban setiap tahunnya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berkurban nantinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah mereka yang beriman kepadaku dan hari akhir. Jadi kalau kita memahami ayat ini dengan sederhana, mereka yang tidak terikat hatinya dengan masjid, mereka yang melihat masjid seperti melihat sebuah istana lewat begitu saja, berarti keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada hari akhir perlu dipertanyakan. Oleh karena itu tidak ada cerita bagi kita kaum muslimin, terutama bagi kita laki-laki. Kalaulah kita mau mensyiarkan syiar Islam yang terbesar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni menegakkan salat berjamaah 5 kali sehari semalam, tidak ada yang lebih besar daripada syiar itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengancam rumah-rumah yang di dalamnya ada kaum laki-laki sehat, tetapi dia tidak mau mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Tidak ada kata cerita kita orang sakit, kita rata-rata sehat, mata kita masih bersih, tangan kita masih kuat, kaki kita masih kuat berjalan. Kemudian begitu mendengar suara azan, kita asyik di kedai kopi, kita asyik di rumah, kita katakan sebentar lagi. Tidak ada kata cerita kalau kita masih menyatakan diri beriman kepada Allah dan hari akhir. Ajaklah anak-anak kita, terutama yang laki-laki, karena dari mereka lah nantinya pahala itu akan mengalir kepada kita ketika kita tiada nanti. Tidak ada harapan lagi selain kepada mereka. Kita berharap kepada tetangga, mereka memikirkan orang tuanya, nggak sempat memikirkan kita. Oleh karena itu kita terutama ini yang masih sehat, ya Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk hadir sehari semalam di masjid, maka paksakan diri. Tidak ada kata tidak, harus paksakan diri, karena inilah syiar terbesar dalam Islam ini. Lihatlah di Eropa, berapa banyak sudah gereja dijual, sebagian dibeli oleh kaum muslimin berubah menjadi masjid, dibeli oleh pengusaha dirubah menjadi tempat usaha mereka. Karena apa? Gereja itu sepi. Tentunya fenomena gereja di Eropa itu tidak mau terjadi di daerah kita. Kalau sana gereja yang dijual, kita tidak mau ada masjid yang dijual di daerah kita. Apa? Karena tidak ada lagi penghuninya. Kalau itu sudah tidak ada, apa kita untuk anak cucu kita? Dia akan mengatakan, untuk apa masjid begitu besar, tidak ada fungsinya. Dia begat dapu belawak gede, dapu begat ke kafe, napeng dabang, juk ke kampung. Apa cerita? Tentu kita tidak mau itu terjadi kepada anak cucu kita, dan kita berharap Islam ini tetap bertahan sampai yaumil kiamat.
sampai yaumil kiamat. Kita berharap satu-satu cara menjaga agama supaya itu tetap sampai hari kiamat adalah dengan menjaga sholat berjamaah. Jadi dari mana kita mulai? Dari diri kita, kemudian kita ajak keluarga kita, kemudian anak-anak kita semuanya, dan kita ajak tetangga-tetangga kita. Insya Allah syiar ini akan tampak sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di awal-awal keislaman. Insya Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.